No, I'm not born as a Muslim. I was born, I was raised like a Christian. But after, when I grow older, I found my way in Islam. For me, the things I learned about God, of course, also my friends I had at the time, they took me to the mosque. They learned me more about God and the religion and how it can help you in life. And that touched me, and that let me make the decision to become a Muslim. Jadi ada melihatnya. Ragnar Oratmangoen terciduk sedang sholat sebelum TC di Timnas Indonesia. Momen itu diabadikan di laman Instagram PSSI. Pemain Fortuna Sittard itu nampak khusyuk menjalani kewajiban sebagai umat muslim. Sementara itu Ragnar Oratmangoen menceritakan kisahnya yang merupakan seorang mualaf. Hal tersebut diungkapkan oleh Ragnar Oratmangoen dalam agenda Media Day di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 19 Maret 2024. Diakui Ragnar Oratmangoen dirinya lahir dengan menganut agama Kristen. Saya tidak terlahir sebagai Muslim, ucap Ragnar Oratmangoen. Saya dibesarkan sebagai seorang Kristen, tapi setelah saya tumbuh dewasa, saya menemukan jalan ke Islam, sambung pemain kelahiran Belanda itu. Di dalam Islam, Ragnar banyak mendapatkan pelajaran hidup. Bagi saya, hal-hal yang saya pelajari tentang Tuhan, tutur pemain Fortuna Sittard. Teman saya juga sering mengajak saya ke masjid saat itu. Mereka mengajarkan saya soal Tuhan dan bagaimana agama ini bisa membantu dalam hidup. Itu menyentuh saya dan akhirnya memutuskan untuk menjadi Muslim, ujar Ragnar. Dia menambahkan sudah sekitar 11 tahun dirinya menjadi seorang Muslim. Saat usia 15 tahun kayaknya, tutur Ragnar. Jadi saya juga sudah 10 hingga 11 tahun melewati Ramadan, sambung mantan pemain FC Groningen itu. Bagi Ragnar, suara azan yang dilantunkan di penjuru wilayah Jakarta sangat syahdu. Ya, saya pertama kali mendengarnya saat di tempat latihan, ujar pemain berusia 26 tahun itu. Saya mendengar azan saat latihan dan menurut saya itu indah sekali. Saya senang bisa mendengar azan dan merasakan suasana ini, kata pemain berpostur 181 cm itu. Kini Ragnar tengah bergabung dengan skuad Timnas Indonesia yang dipersiapkan menatap lanjutan putaran kedua Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona. Skuad Vietnam bakal menginap di Hotel Mewah Le Méridien, Jakarta sebelum tampil melawan Timnas Indonesia. Sedikit informasi, Hotel Le Méridien merupakan salah satu hotel mewah yang berada di pusat Jakarta dengan status bintang 5. Skuad Vietnam sendiri sudah tiba di Indonesia tadi sore. Setidaknya butuh 4 jam untuk waktu penerbangan dari Hanoi ke Jakarta. Sementara itu sebelumnya Federasi Sepak Bola Vietnam VFF telah mengirimkan delegasi untuk mengatur semua akomodasi yang dibutuhkan Timnas Vietnam selama di Jakarta. Tugas tersebut dipimpin langsung oleh Doan Ang Tuan. Diketahui hotel tempat menginap Timnas Vietnam di Indonesia adalah Le Méridien Jakarta. Ini adalah hotel yang familiar bagi tim saat berlaga di Indonesia sebelumnya, tulis VFF. Lebih lanjut, Timnas Vietnam sudah memiliki beberapa rencana setibanya di Indonesia. Salah satunya yakni dengan menggelar latihan perdana pada Selasa 19 Maret 2024 malam. Pukul 20.30 malam ini, Timnas Vietnam akan menjalani sesi latihan pertama di Indonesia, tulis VFF. Duel antara Timnas Indonesia versus Vietnam sendiri baru akan dimulai pada tanggal 21 Maret mendatang. Tim asuhan Philippe Troussier kini menempati peringkat kedua dengan raihan 3 poin dari 2 laga. Poin tersebut terpaut 3 angka dari Irak yang berada di puncak. Asnawi Mangkualam berbicara alasannya pindah ke klub Thailand, Port FC. Diakui Asnawi Mangkualam saat itu Port FC yang paling sungguh-sungguh mendekatinya. Alhasil Asnawi Mangkualam tanpa ragu menerima pinangan Port FC. Kini Asnawi sudah tampil dalam 5 pertandingan Thai League 1 tahun 2024 dengan catatan 176 menit bermain. Ya karena Port FC jauh lebih serius di bursa transfer waktu itu, ucap pemain Timnas Indonesia itu.
Lebih serius aja, sambung Asnawi Mangkualam. Sejatinya Asnawi menerima sejumlah tawaran dari tim lain, akan tetapi dia tidak menyebutkan klub asal mana yang dimaksud. Kalau tawaran pasti ada, tutur mantan pemain PSM Makassar tersebut. Memang ada beberapa aspek yang nggak sesuai. Makanya itu nggak terjadi gabung klub lain. Ujar Asnawi. Sebelumnya Asnawi Mangkualam sempat mencoba peruntungan di kompetisi Korea Selatan. Dia menambahkan level Liga Thailand cukup berkelas. Yaitu tentunya memang kualitas liga masih di atas Indonesia dan Vietnam, kata pemain berusia 24 tahun itu. Dan ya memang segi kualitas liganya masih jauh lebih baik, sambung Asnawi. Kini Asnawi tengah bergabung dengan skuad timnas Indonesia yang akan melakoni lanjutan putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona. Asnawi sendiri di laga Jilid I melawan Vietnam dipastikan absen karena akumulasi kartu. Ya dipanggil ke sini tentunya semoga bisa bermain di pertandingan kedua melawan Vietnam, ujar Asnawi. Harapannya sih bisa bermain, kondisinya baik, tutupnya.